Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bani Binekas, kita akan membahas materi pajak penghasilan pasal 21. Sebelum kita mulai materi kita, pastikan di tangan kalian sedang dipegang buku perpajakan yang ditulis oleh Siti Resmi. Buka di halaman 177. Halaman 177. Bab yang kelima dengan judul Pajak Penghasilan pasal 21. Selain buku Siti Resmi, pastikan juga di tangan Anda terdapat buku catatan yang nanti akan digunakan untuk mengerjakan tugas atau mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Baik, kita mulai materi kita tentang PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan. Makanya disebutnya PPh, pajak penghasilan, dikenakan atas penghasilan. Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kalau kamu punya penghasilan gara-gara kamu kerja, atau kamu memberikan jasa, atau kamu punya usaha, maka itu termasuk objek pajak pasal 21. Meskipun namanya berbeda-beda. Bagi orang yang kerja kepada orang lain, kepada perusahaan disebutnya gaji. Kalau tidak beraturan disebutnya upah. Bisa juga nama lainnya adalah fee atau royalti atau THR atau bonus atau bagi hasil atau nama-nama lain yang memiliki makna atau memiliki arti adanya penghasilan atau uang yang masuk ke dalam rekening kita atau masuk ke kantong kita. Itu definisi PPh pasal 21. Kemudian kita akan lihat pemotong pajak PPh pasal 21. Maksudnya pemotong itu seperti apa? Kalau kamu punya penghasilan dalam nama dan bentuk apapun, maka pihak-pihak inilah yang akan memotong pajaknya. Kita lihat di sini rincian pemotongan PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau subjek pemotong. Siapa subjek pemotong PPh pasal 21? Subjek pemotong PPh pasal 21 yaitu pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar imbalan. Kedua, yaitu bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat, termasuk institusi TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah lainnya. Ketiga, yaitu dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Keempat, yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar honor atau imbalan. Kelima, adalah penyelenggara kegiatan, yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah,
itu rincian pemotong PPh pasal 21. Orang-orang atau pihak-pihak yang berhak memotong PPh pasal 21 itu adalah mereka. Sekarang siapa yang bukan termasuk ke dalam non-pemotong PPh pasal 21? Yang bukan pemotong PPh pasal 21 meliputi: yang pertama, kantor perwakilan negara asing; yang kedua, organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Syarat bagi organisasi-organisasi internasional agar tidak menjadi pemotong PPh pasal 21 adalah Indonesia menjadi anggota organisasi internasional tersebut, dan organisasi internasional tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Non-pemotong PPh 21 selanjutnya adalah pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Apabila wajib pajak orang pribadi menerima penghasilan dari bukan pemotong PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut merupakan objek pajak penghasilan yang harus dikenakan PPh orang pribadi dan dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, mereka itulah yang tidak boleh memotong pajak atas penghasilan yang kita miliki. Oke, berikutnya apa saja jenis-jenis pajak atau jenis-jenis penghasilan yang menjadi objek pajak pasal 21. Silakan disimak. Objek pemotongan PPh pasal 21. Apa yang dimaksud dengan pemotongan PPh pasal 21? Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dipotong PPh pasal 21. Apa saja penghasilan yang dipotong PPh pasal 21? Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun yang tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kedelapan, penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Dan yang terakhir, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, itu yang termasuk ke dalam objek-objek. Makanya istilahnya dalam nama dan bentuk apapun.
Intinya uang masuk baik itu kamu udah kerja ataupun udah pensiun tetap dipajaki. Sekarang apa aja yang bukan objek PPh pasal 21? Non-pemotongan PPh pasal 21. Apa saja yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21? Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus atau dim profit. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan yang kelima, beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Nah, itu yang bukan termasuk penghasilan, tapi tidak dikenakan objek pajak atau yang tidak dikenakan pajak pasal 21. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu cara perhitungannya ya. Mana nih? Nah, ini natura. Apa itu natura? Natura itu kenikmatan atau imbalan bukan dalam bentuk uang. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu termasuk penghasilan, tapi penghasilan itu bukan termasuk ke dalam objek pajak. Seperti contohnya ini, ada beras, gula, parcel, family gathering, piknik, kemudian masker, kemudian hand sanitizer. Itu tidak termasuk objek pajak, karena yang termasuk objek pajak itu yang bentuknya adalah uang. Berikutnya kita akan bahas cara perhitungannya. Secara perhitungan ada di buku halaman 193. Itu rumusnya ya. Bisa dilihat halaman 193. Halaman 193. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Dari pertama kita akan menghitung penghasilan bruto, kemudian menghitung berapa pengurangan, kemudian menghitung berapa PPh pasal 21 yang terutang. Oke, kita lihat dulu yang paling atas, gaji sebulan, tunjangan PPh, tunjangan-tunjangan, kemudian ada lagi biaya jabatan. Kita lihat biaya jabatan itu apa dan bagaimana. Biaya jabatan atau biaya pensiun. Pengurang penghasilan bruto. Biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 3 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK03/2008. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto
setinggi-tingginya Rp6 juta setahun atau Rp500.000 sebulan. Sedangkan, besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000 sebulan. Bagi pensiunan, besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan penghasilan tidak kena pajak. Dalam pengertian pensiunan, termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua. Perlakuan biaya jabatan bagi wajib pajak yang bekerja pada 2 pemberi kerja atau lebih. Biaya jabatan untuk wajib pajak karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya jabatan hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap karena dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, apabila wajib pajak memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, maka besarnya biaya jabatan sesuai dengan formulir 1721A1 atau 1721A2 dengan setinggi-tingginya Rp6 juta per tahun atau Rp500.000 per bulan. Yang ketiga, apabila wajib pajak memperoleh penghasilan dari 2 pemberi kerja atau lebih, maka besarnya biaya jabatan merupakan penjumlahan dari masing-masing formulir 1721A1 atau 1721A2 yang menghasilkan biaya jabatan dapat lebih tinggi dari Rp6 juta. Yang keempat, penerapan biaya jabatan yang terdiri dari 1. Jika pada awal tahun sudah berstatus sebagai pegawai tetap, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai akhir tahun atau saat yang bersangkutan berhenti bekerja. 2. Jika seseorang baru diangkat sebagai pegawai tetap dalam tahun takwim, maka biaya jabatan dihitung sejak bulan pengangkatan sampai akhir tahun atau saat berhenti bekerja. 3. Jika seseorang berhenti bekerja dalam tahun takwim, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan saat yang bersangkutan berhenti bekerja. Nah, itu tentang biaya jabatan. Jadi, sebelum kita mendapatkan jumlah pengurangan, kita hitung dulu gaji sebulan ini dalam bulan. Ingat ya, ini dalam bulan. Kemudian ada tunjangan-tunjangan. Tunjangan-tunjangan itu semuanya harus berbentuk rupiah atau berbentuk uang, tidak boleh non rupiah. Ya, tidak boleh non rupiah. Kemudian tunjangan dan honorarium lainnya ini juga rupiah, premi, kemudian pemberian natura yang dikenakan PPh 21 ini kalau yang termasuk objek PPh pasal 21 yang diuangkan atau dirupiahkan. Rumusnya adalah kalau namanya tunjangan, maka dia menambah penghasilan bruto. Kalau dia namanya tunjangan, dia menambah penghasilan bruto. Kalau namanya premi, dia masuk ke penghasilan bruto. Tetapi kalau bentuknya iuran, itu mengurangi penghasilan. Itu rumus pertama. Premi itu menambah, iuran itu mengurang. Kemudian yang kedua, sebelum menentukan premi itu masuk ke penghasilan atau pengurang, harus dilihat dulu siapa yang membayar. Kalau yang membayarnya adalah perusahaan, maka dia termasuk ke dalam penghasilan bruto. Tetapi kalau misalkan dia termasuk ke dalam
atau preminya dibayar oleh diri sendiri, maka dia sebagai pengurang. Kita tuliskan di sini. Premi atau yang masuk sebagai penambah penghasilan. Yang pertama yaitu tunjangan ya, tunjangan. Apapun nama tunjangannya masuk ke dalam penambah penghasilan. Yang kedua premi. Dan yang ketiga natura ya. Kalau natura ini syarat dan ketentuan berlaku. Nah, untuk premi, khusus untuk premi, jika premi dibayar oleh pemberi kerja, maka dia termasuk ke dalam penambah penghasilan bruto. Tetapi jika premi dibayar oleh pegawai atau diri sendiri, maka dia termasuk ke dalam pengurang. Jadi hati-hati dari istilah premi ya. Kalau misalkan masuknya dibayar pemberi kerja di sini, maka dia sebagai penambah. Kalau yang bayar preminya pemberi kerja termasuk penambah. Tapi kalau preminya dibayar oleh pegawai, maka itu termasuk ke dalam pengurang. Sama halnya dengan yang termasuk sebagai pengurang penghasilan. Yang pertama, biaya jabatan. Tadi kita udah dengarkan masing-masing videonya, penjelasannya. Yang keduanya iuran. Nah, iuran juga sama. Jika iuran dibayar oleh pemberi kerja, maka dia termasuk ke dalam penambah penghasilan bruto. Tetapi jika premi dibayar oleh pegawai atau diri sendiri, maka dia termasuk ke dalam pengurang. Jadi yang harus dipastikan yaitu siapa yang menanggungnya, apakah pemberi kerja atau pegawai. Kalau misalkan pemberi kerja, maka dia itu diasumsikan atau disamakan dengan premi, sehingga dia itu menambah. Tetapi kalau misalkan yang bayar itu pegawai, maka dia itu termasuk ke dalam pengurang. Tetapi biasanya di kita itu kalau yang dibayarnya oleh perusahaan disebutnya premi, kalau yang dibayarnya oleh sendiri disebutnya iuran. Hanya saja jangan terpaku kepada istilah, tapi pastikan juga siapa yang membayarnya. Seperti itu. Recording